untuk membangun atau membuat rudal sendiri. Kalau di Turki itu namanya Atmaka, kita mau namanya Nagaras. Oke, kali ini kita bahas soal proses ratifikasi kerjasama pertahanan antara Indonesia, Malaysia, dan Turki. Dan yang lebih greget, di dalamnya ada rencana pengembangan rudal Naga Rasa. Nah loh. Jadi admin kutip dari akun resmi DPR RI, ternyata pada 2 Juli 2026 kemarin, Komisi 1 DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang ratifikasi perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia, bos, untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Sekilas kayaknya terdengar seperti urusan administrasi, ya kan? Administrasi doang ini mah. Tapi jangan salah, bos. Justru disinilah pintu gerbang kerjasama strategis itu benar-benar mulai dibuka. Artinya DPR memberikan persetujuan tingkat 1 sehingga RUU itu dapat melaju ke persetujuan tingkat 2 di rapat paripurna. Setelah itu jika disetujui, Presiden akan mengesahkan dan mengundangkannya menjadi undang-undang. Tahap berikutnya, Indonesia menyerahkan instrumen ratifikasi kepada negara mitra dan barulah perjanjian itu resmi berlaku sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua negara. Nah, yang paling menarik sebenarnya bukan proses ratifikasinya, bos, melainkan di sini ada 3 catatan strategis yang disampaikan Komisi 1 DPR RI kepada pemerintah. Yang ketiga nanti terkait rudal Naga Rasa, bos. Oke. Catatan pertama adalah interoperabilitas alutsista. Jadi seperti yang kalian tahu ya, negara kita sekarang mengoperasikan peralatan tempur dari berbagai negara. Ada yang dari Prancis, Amerika, Turki, Korea Selatan, Italia, Jepang, hingga Inggris. Nah, di sini DPR mengingatkan agar seluruh kerjasama baru itu jangan sampai menghasilkan alutsista yang berjalan sendiri-sendiri, bos. Artinya ya, semua sistem nanti harus bisa saling terhubung, bertukar data dan bekerja dalam satu jaringan tempur. Bayangkan kalau radar Turki tak bisa berbicara dengan kapal perang Indonesia, atau drone-nya tak bisa mengirim koordinat ke pesawat tempur. Bah, itu ya jelas amsyong, bos. Yang bingung bukan musuh tapi operatornya sendiri. Jadi jangan sampai medan perang modern nanti berubah jadi acara cari sinyal pula, ya kan? Kemudian catatan kedua adalah roadmap kemandirian industri pertahanan. Nah, ini yang selama bertahun-tahun selalu jadi cita-cita kita, bos. Kerjasama ini diharapkan tak hanya berhenti pada pembelian produk jadi. Yang diharapkan adalah transfer teknologi, produksi bersama, peningkatan kandungan lokal, pelatihan insinyur Indonesia, hingga suatu saat industri pertahanan Indonesia mampu merancang, memproduksi, bahkan mengekspor produknya sendiri ke dunia global. Nah, sekarang kita masuk ke catatan ketiga, bagian yang paling greget nih, bos, yaitu ada rencana pengembangan rudal nasional Naga Rasa. Wah, jangan salah sebut nih, bos, jangan salah sebut Nagasari ya, itu mah nama kue. Atau membuat rudal sendiri. Kalau di Turki itu namanya Atmaka, kita mau namanya Nagaras. Dan kita berharap jangkauannya itu sampai 250 km. Dan itu salah satu rudal yang sudah masuk kategori balistik. Dan ini tentu adalah sebuah kemajuan besar. Dan itu kita minta roadmap-nya menuju ke sana itu kapan. Jadi, nama Naga Rasa ini secara resmi muncul sebagai salah satu perhatian DPR, bos, dalam pembahasan ratifikasi ini. Walaupun pemerintah belum mengungkap spesifikasi maupun jadwal pengembangannya dan admin pun juga belum tahu model dan bentukannya, namun ya penyebutan Naga Rasa ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki arah untuk membangun kemampuan rudal nasional secara lebih serius. Artinya kerjasama dengan negara seperti Turki diharapkan gak cuma menghasilkan pembelian rudal, tapi juga harus membuka peluang penguasaan teknologi inti, bos. Mulai dari sistem propulsi, sistem pemandu atau guidance-nya, kemudian integrasi ke berbagai platform TNI, hingga kemampuan desain dan rekayasa rudal buatan anak bangsa. Jadi kalau roadmap ini berjalan konsisten, ya rudal Naga Rasa ini
berpotensi menjadi simbol lompatan besar industri pertahanan Indonesia di masa depan. Nah, kira-kira rudal seperti apakah itu naga rasa? Apakah rudal yang panjang, besar, hitam, dan berotot? Jadi bos, tanggal 2 Juli 2026 kemarin mungkin tak diwarnai peluncuran kapal perang atau uji coba rudal yang menggelegar, tapi keputusan yang diambil Komisi 1 DPR RI hari itu bisa menjadi salah satu fondasi terpenting bagi masa depan pertahanan kita, Indonesia. Karena ya jelas pada akhirnya negara yang kuat itu bukan cuma negara yang mampu membeli senjata paling canggih bos, tapi juga adalah negara yang mampu menciptakan teknologinya sendiri. Kalian lihat seperti negara Iran dan juga Korea Utara. Jadi kalau semua berjalan sesuai rencana ya mungkin suatu hari nanti nama naga rasa tidak lagi sekedar menjadi proyek, tapi menjadi rudal nyata karya anak bangsa Indonesia yang diperhitungkan dunia. Rudal naga rasa. Mantap, mantap, jos.